Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu segenap pengurus Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat, para ulama, para ustadz, kiai, alim ulama, cadiak pandai, niniak mama, bundo kandung, generasi muda, dan anak-anak kami yang kami cintai. Pertama sekali, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita selalu. Bagi kita umat Islam, nikmat yang paling besar itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hidayah itulah kita punya motivasi yang kuat, punya keinginan yang kuat, dan punya semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sebahagian orang, ketika diajak untuk melaksanakan sholat, lalu dia mengatakan, maaf Pak, kami belum dapat hidayah. Ketika dimotivasi untuk melaksanakan ibadah haji, padahal dia adalah orang yang punya kesanggupan, maka jawabannya adalah, saya belum dapat hidayah. Maka hidayah itu adalah sesuatu yang ditanamkan oleh Allah, sehingga kita selalu berada pada jalan Allah, dan kita selalu mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah dari kita, sehingga pada akhirnya ketika Ramadan orang berpuasa, tidak ada keinginan pun sedikit pun semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa, karena hidayah telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini judul tausiah kita adalah terkait dengan fikih prioritas dalam ibadah. Di dalam literatur yang berbahasa Arab dikenal dengan fiqh al-aulawiyat, yaitu fikih prioritas. Secara sederhana kita bisa menerjemahkan fikih prioritas itu adalah konsep dalam Islam yang mengajarkan kepada kita untuk tepat mendahulukan atau mengkemudiankan dari amalan yang kita lakukan sesuai dengan tingkat dan kepentingannya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya banyak
Di antara kita ketika tidak dapat menempatkan mana yang menjadi prioritas di dalam ibadah yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya kita juga menjadi orang-orang yang tidak baik dan tidak bijaksana dalam melaksanakan ibadah ataupun amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama terkait dengan fikih prioritas ini adalah, apakah memang ada isyarat di dalam Islam menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang prioritas itu? Maka ini bisa dijawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apakah amal yang paling dicintai dan diprioritaskan ketika kita melaksanakan sebuah amalan? Maka lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, qala thumma ai? Setelah itu apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat bertanya kembali, "Tsumma ayya Rasulullah?" Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sungguhnya ada prioritas yang harus kita lakukan ketika kita memilih amalan-amalan yang utama. Tetapi ini bukan berarti bahwa sungguhnya kita mengabaikan amalan-amalan lain. Ini adalah sebuah ingatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mana yang lebih dicintai dan mana yang lebih kita dahulukan ketika terjadi kondisi-kondisi yang dia itu bertepatan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan yang pertama itu adalah memprioritaskan sholat pada waktunya. Maka ketika ada pilihan, ketika kita berada, apalagi di dunia pekerjaan kita, apalagi dihubungkan dengan kehidupan dunia, maka ketika azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui muazzin memanggil kita untuk melaksanakan sholat, maka prioritas yang pertama itu adalah kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks fikih diumpamakan, mohon maaf kepada ibu-ibu, ketika azan sudah berkumandang, lalu ibu tidak melaksanakan sholat, jam 12.35 azan sudah berkumandang, zuhur sudah masuk, lalu kita tidak langsung sholat, tidak memprioritaskan sholat, jam 12:45 datang haid ibu. Kira-kira bapak ibu-ibu meninggalkan salat atau bagaimana? Padahal waktu salat sudah ada, tetapi karena lalai melaksanakan salat, lalu datang halangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah Rasulullah mengingatkan, prioritas utama kita itu adalah salat tepat pada waktunya. Bagi kita bapak-bapak, seandainya azan sudah berkumandang, lalu kita masih pergi ke sana dan ke sini, tidak mengutamakan melaksanakan ibadah sholat, lalu ajal menjemput, maka kita sudah meninggalkan
dan waktu salat sudah masuk. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa sungguhnya prioritas yang kita utamakan itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka urutan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ambillah semua karunia, ambillah semua yang pahala, ibadah yang kamu siapkan di akhirat, dan setelah itu baru kamu jangan lupa terhadap duniamu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Setelah kamu melaksanakan ibadah salat, silakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Bertebaranlah di permukaan bumi ini. Maka prioritas pertama, amal dan ibadah yang penting itu adalah salat tepat pada waktunya. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ya Rasulullah," setelah itu apa? Birrul walidain. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Anak-anak kami, generasi muda, bahwa sungguhnya reda Allah itu juga terletak pada ridhonya orang tua. Maka tidak ada satupun anak-anak yang harusnya memberikan kezaliman terhadap orang tuanya. Karena sesungguhnya prioritas amal yang kedua yang digambarkan oleh Allah setelah melaksanakan sholat tepat waktunya adalah berbuat baik kepada orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga barulah al-jihadu fi sabilillah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika kita sudah tahu dan bisa memprioritaskan dalam konteks ibadah yang kita lakukan, kira-kira apa tujuannya? Yang pertama adalah kita sebagai umat Islam tidak keliru dalam menentukan amal. Ketika ada seseorang yang dia ingin berjihad, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bertanya, "Kamu ikut jihad?" "Iya ya Rasulullah." Lalu ditanya, "Apakah kamu masih punya orang tua?" "Masih ya Rasulullah." "Maka berbuat baiklah dan jagalah orang tuamu." Maka itu adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya ketika ada orang-orang yang dia itu pada sisi lain, dia berada bagaimana memperkuat ibadahnya, berjihad kemana-mana, tetapi dia mengabaikan orang tuanya, maka berarti dia keliru dalam memilih amal yang mana yang prioritas. Apalagi sangat keliru ketika ada anak-anak yang menempatkan orang tuanya di panti jompo. Padahal ketika disandingkan oleh Rasulullah SAW antara berjihad dengan berbuat baik kepada orang tua, maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maka bersyukurlah ketika bapak dan ibu, anak-anak masih punya orang tua, karena kita ada prioritas beramal untuk itu. Yang kedua adalah tentu bagaimana kita bisa mementingkan mana yang lebih penting. Salat wajib mesti didahulukan daripada salat sunat. Jangan karena terlalu banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunat sehingga pada akhirnya harus subuhnya telat dan dia ketiduran untuk subuhnya. Maka inilah yang disebut dengan keseimbangan, dan kita punya prioritas. Jangan sampai karena ibadah-ibadah sunat terlalu banyak kita lakukan, lalu dia mengabaikan salat-salat yang wajib. Dan yang ketiga adalah
pilihan bagi kita tentu mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar ketimbang dari kemaslahatan yang sesungguhnya lebih kecil. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerjemahkan bahwa sungguhnya orang yang memprioritaskan, membantu dan tidak mementingkan dirinya sendiri, maka berarti dia mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan pribadinya. Untuk itulah kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 4 prinsip yang harus kita jaga dalam konteks fikih prioritas ini. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa pilihlah ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunat. Itu yang didahulukan. Yang kedua adalah mendahulukan amalan yang manfaatnya lebih besar, dan yang ketiga adalah mendahulukan amalan yang waktunya terbatas, dan yang keempat adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu hakikatnya adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Sebagai seorang pejabat, maka dia akan bermanfaat terhadap bawahannya dan masyarakatnya. Orang yang memiliki harta dan kekayaan, maka dia akan memberikan manfaat terhadap orang-orang sekelilingnya, sehingga dia menjadi orang yang pemurah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya ra'suz zuhdi, kunci seseorang itu dikatakan zuhud adalah orang-orang yang pemurah, orang-orang yang memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk itulah mari kita sama-sama memilih amalan-amalan yang prioritas tanpa harus meninggalkan amalan-amalan lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita, memberikan pilihan, dan sehingga kita beribadah dengan ilmu, tidak hanya turut-turutan, karena sesungguhnya orang yang berilmu lalu dia beribadah lebih baik dan lebih utama ketika orang-orang yang banyak ibadahnya tetapi bukan dengan ilmu. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.